Selamat pagi teman-teman sekalian. Tom Peters Leadership ya, Leadership. Ini buku kecil ya. Sudah berusia kira-kira berapa tahun ya? Mungkin dicetak tahun 2005, berarti 2006 ya, 14 tahun yang lalu ya. Ini adalah buku Tom Peters yang kecil-kecil, ada 4 kalau nggak salah yang seperti ini, saya punya semua. Dan Tom Peters ini adalah orang yang paling saya hormati. Dia adalah hero saya. Dia adalah role model saya. Beliau adalah penyeminar yang super hebat ya. Dulu itu satu hari kalau beliau seminar itu 100.000 US fee-nya. Luar biasa ya. Terbangnya lalu first class, bintang 5 dan lain-lain. Dulu saya hampir tiap hari kalau ada waktu selalu melihat situsnya www.tompeters.com ya. Nah, buku ini buku lama. Saya punya semua bukunya Tom Peters dari yang In Search of Excellence sampai dengan buku yang terakhirnya ya. Saya semua punya dan setiap buku mungkin saya beli lebih dari 1 pasti ya. Yang terakhir saya beli lebih dari 10 mungkin saya kasihkan teman-teman ya. Nah, yang menarik ketika saya melihat buku yang usianya sudah 15 tahun ini ya. Tom Peters ini ternyata sangat konsisten. Kalau Anda lihat satu hal yang paling dia percayai itu adalah excellence, yaitu excellence ya. Terjemahannya susah, excellence itu ya, kebaikan, kehebatan. Dia bilang pursuing excellence in a disruptive age, the leadership. Jadi dia bilang leadership itu harus menciptakan sesuatu yang disebut dengan excellence. Itu number 1. Chapter 2-nya dia bilang heroes, demos, and stories. Jadi ternyata saya ini ketularan story juga karena Tom Peters juga ya. Yang chapter 2. Chapter 3-nya bilang woman rule. Jadi Tom Peters ini sangat percaya bahwa perempuan itu adalah leader yang lebih baik daripada laki-laki. Ya, bahkan saya masih ingat saya pernah diskusi dengan Pak Kemal dari SWA dan akhirnya woman itu ditarik sebagai artikel di majalah SWA dengan cover story yaitu woman ya. Lalu boss job number 1 to find talents, mencari orang-orang hebat ya, mengorkestrakan talents ya. Mengorkestrakan talents itu cuma 4 bab besar. Tetapi isinya banyak. Jadi kayak dia bilang soal ini, leadership 50. Jadi dia menanya 50 hal tentang leadership ya. Saya akan petik beberapa yang menarik saja yang menurut saya keren ya. Dia bilang kita awaken the latent talent already within those who work with us by providing opportunities that justify their choosing to invest in us. Their most precious resource, their time and their emotional commitment. Jadi leader itu yang paling penting itu adalah mampu menumbuhkan kehebatan dari anak buahnya. Yaitu ketika kita percaya dengan apa yang mereka lakukan dan mereka akan melakukannya dengan baik ya. Ini yang menarik. Leader create opportunity, begitu dia bilang ya. Leader is different. Ya, bukan melakukan doing excellent tapi juga inspiring excellence in other people. Jadi leader itu harus menginspire excellence kepada anak buahnya. Ya, dia bilang bahwa the ultimate responsibility, ya kan, for people you cannot control, your action that you do not perform, for institution that may not share your deep and abiding sense of accountability. Kita mungkin aja environment kita tidak cocok, segalanya tidak cocok. Tetapi seorang leader punya tugas utama yaitu menginspire orang lain supaya membuat orang lain itu mau bekerja dengan lebih baik. Nah, untuk masa pandemi ini yang menarik adalah dia bilang satu hal yang menarik ya. Ini saya kasih tanda. Ini sudah lama ini tandanya sudah 10 tahun lebih. The first task of a leader is to keep hope alive. Is to keep hope alive. Harus membuat harapan dari anak buah kita itu tumbuh dan bertahan. Harapan dari anak buah kita itu tumbuh dan bertahan ya. Lalu yang dia bilang bahwa leaders do ya. Dia bilang, saya itu ingat sekali kata-kata ayah saya, ini katanya Tom Peters ya. Dia bilang, Thomas, namanya dia Tom Peters itu Thomas. Thomas, don't just stand there, do something. Jangan diem di sana aja, ayo bekerja ya. Saya jadi ingat Pak Dahlan Iskan ketika bicara, ayo kerja ya. Di setiap hari majalah Jawa Pos, di koran Jawa Pos dulu ya. Nah, ini yang menarik bahwa kita itu harus mulai, dan ini satu yang agak lucu ya. Dia bilang yes, angry ya, completely
unhinged by the status quo. Jadi leader itu harus marah terhadap keadaan yang dia tidak suka. Dia harus bisa membela dan menjadi orang yang lebih baik. Dan Tom Peters selalu bilang bahwa leadership sama dengan sales. Period. Jadi leadership itu adalah salesmanship. Jadi seorang leader yang tidak bisa menjual idenya, tidak bisa. Saya berharap satu hari Tom Peters bikin buku tentang salesmanship ya. Itu adalah leader yang salah menurut dia. Jadi leader itu harus harus mencintai pekerjaan menjual. Gambarnya selalu keren-keren ya. Vision is about wild, intemperate love. Jadi visi kita dalam pekerjaan dan kehidupan itu kadang-kadang sedih, kadang-kadang suka, tapi yang menarik adalah kita harus penuh dengan cinta. Nah ini yang kedua, bab 2 dia bilang boss work, heroes, demos, and stories. Jadi dia bilang bahwa kehidupan kita itu harus penuh dengan heroes, siapa yang menjadi heroes kita, ya. Lalu kita harus menjadi juga harus selalu membuat demo terhadap kehidupan. Dan yang terakhir dia bilang story. Jadi saya ini juga rasanya memang sangat-sangat terpengaruh oleh Tom Peters. Dia bilang perhaps the key to leadership is the effective communication of a story. Jadi kunci terpenting dari leadership adalah komunikasi yang efektif dari sebuah story. Saya percaya banget ya, sehingga saya, kalau Anda tahu, saya sudah berseminar beberapa kali tentang how to create a story for manager, create story for trainers, dan seterusnya ya. Nah, Tom Peters tuh sering bikin begini loh, 10 tips to do list. Jadi 10 hal yang harus dilakukan. Di setiap bab ada 10 tips to do list. Ini model penulisan yang agak unik ya. Lagi banyak sekali teriakan. Logonya dia kan exclamation mark. Jadi ini logonya Tom Peters, jadi tanda seru. Dia bilang itulah dia gitu. Dia bilang stop giving order. Jangan hanya memberi perintah aja, tapi inspire-lah anak buahmu. Start offering encouragement. Kita encourage anak buah kita. Scout around your company. Carilah talenta-talenta di dalam perusahaanmu. Be out to lunch. Makan siang di luar lah, sama klien, sama anak buah, sama siapapun. Put on a show. Dalam semua pekerjaan itu sebetulnya a show gitu. Sadar atau tidak, sebenarnya this is a show gitu ya. This is a show. Dia bilang protect and serve ya. Be your guardian angel for your people. Make your promotion count. Jadi kalau kamu naik pangkat ya harus bisa bermanfaat gitu ya. Hone your storytelling. Jadi hone your storytelling. Dia bilang storytellingmu gunakan dengan maksimal. Belajar lagi dengan cara yang lebih baik untuk melakukan storytelling. Do something. Ya, do something. Ya toh. Tapi dia kadang-kadang bilang sometimes you have to stop and do nothing. Jadi sangat ambigus ya, pendapatnya Tom Peters selalu begitu ya. Nah ini buku yang cukup menarik ya. Nah ini loh yang terakhir, bab yang keempat. Dia bilang Boss Job 1, Talents 25 hal yang penting tentang bagaimana Anda mencari talenta yang benar gitu. Jadi kita harus ini beberapa poin saya bilang ya. Put people first. Dahulukan orang, dahulukan karyawan, dahulukan anak buah ya. Be obsessed, punya obsesi untuk mencari anak buah yang baik, untuk memperbaiki orang yang sudah bagus dan mencari hal-hal yang terbaik, the best strength. Mereka juga bicara strength ya, walaupun beda dengan Gallup punya strength ya. Dia bicara bahwa strength itu penting gitu ya. Strength gitu. Lalu dia bilang pursue the best, carilah yang terbaik. I love that, the best. Jadi dia bilang I love that, best world. Jadi kalau kamu mau ya carilah yang terbaik di dunia ini, titik sudah, jangan mau yang lain. Without the rest, hilangkan yang lain. Jadi dia bilang bahwa kalau bisa ini loh, katanya, hey, I want you at the head of the table. Saya mau kamu di depan pintu yang pertama ya. Jadi take review seriously. Sky high standard, ya. Nah ini yang saya sangat percaya dengan dia. Train ya. 26,3 itu katanya dia sangat menyedihkan. Itu adalah riset dari American Society of Training and Development, bahwa seorang karyawan itu 1 tahun berapa jam berada di kelas untuk belajar. 1 tahun. Kalau 26,3 jam berarti kalau 1 hari itu kira-kira kan 6 jam ya. Training itu 6 jam. 6 jam berarti cuma 4 hari. Jadi dia bilang rata-rata di
Di Amerika itu 1 tahun itu 1 orang cuma di training 4 hari. Dan itu menurut Tom Peters sangat menyedihkan. Saya tanya, di tempat kantor Anda 1 tahun berapa hari orang Anda di training? Kalau orang Anda di training kurang dari 5 hari penuh untuk training, Anda menyedihkan gitu. Menyedihkan. Kalau Anda bilang bahwa wah orang saya banyak Pak, training yang soft skill aja udah 5 hari, yang hard skill mungkin 5 hari dalam setahun ya, maka itu menjadi hebat. Di Indonesia, semua orang-orang yang menjadi di dunia perbankan itu diharuskan memberikan training dengan nilai 5% dari gajinya untuk biaya training. Dan itu menurut saya sangat membantu dunia perbankan Indonesia menjadi sekarang jauh lebih baik daripada dulu, karena dipaksa orang-orangnya untuk di training gitu ya. Nah, lead by winning people over, memenangkan orang lain. Reward people skill, jadi jangan hanya hard skill saja, tetapi soft skill itu penting ya. Foster open communication. Dan ini yang Tom Peters juga suka. Show respect, hormatilah orang lain, hormatilah anak buahmu, hormatilah karyawanmu dengan sebaik-baiknya. Ya, dia bilang, I believe it's clear, crystal clear that people are attracted to and retained by institution that makes them feel good about themselves as human being. Ya. Ini jelas buat saya, sangat jelas ya, bahwa orang tertarik dan mau bekerja di tempat dan perusahaan di mana itu membuat dia bangga dan puas sebagai seorang manusia. Ya, jadi ini juga menurut saya very galup ya. Ya. Dia bilang bahwa measure for uniqueness. Jadi orang itu semuanya unik, punya kelebihan yang kuat, punya talenta yang berbeda yang harus dibuat supaya talenta itu menjadi bagus. Ini dia tulis di sini ya. We are all unique. Ini Tom Peters punya buku tahun 2005 ya. Jadi dia bilang bahwa kita itu semua di dalam talenta. Jadi itu harus membesarkan talenta kita untuk menjadi bagus. Bahkan untuk anak muda tahun 2005. Dia sebut the thumb generation, generasi yang pakai jempol. Pada saat itu belum ada segala macam hal yang bagus ya. Create opportunity to lead ya. Buatlah kesempatan untuk memimpin ya. Jadi jangan kasihkan kepada, maaf dia suka nulis, semua board of director itu orangnya tua-tua. Padahal zaman ini zaman anak muda, di mana kita sudah harus berubah sama sekali ya. Jadi harus kita itu punya talenta-talenta yang hebat ya. Ini yang menarik gambar ini. Dan pertanyaannya adalah kenapa orang itu tidak tertarik pergi kerja? Kenapa orang itu tidak tertarik pergi kerja ya? Hai, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih udah berkunjung di sini dan bersama dengan saya ya. Kenapa orang-orang itu tidak tarik pergi bekerja? Nah, pertanyaannya adalah the bottom line, hal terkecil yang terakhir adalah is your company a great place to work? Is it cool? Ya, is it cool? Is your company cool? Ya. Tom Peters dengan buku kecilnya Leadership. Tom Peters dengan buku kecilnya Leadership. Menurut saya kepemimpinan itu memang tidak bisa dijabarkan dalam satu kata, harus berani, harus jelas, harus apa. Tapi menurut saya kepemimpinan itu harus unik, harus mendorong setiap pemimpin untuk menunjukkan kehebatannya, memberikan inspirasi kepada anak buahnya untuk melakukan hal-hal yang excellent. Saya Tanadi Santoso, sukses selalu untuk Anda.